Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kembali lagi di mata kuliah Manajemen Industri Hasil Perairan, di mana kita sudah masuk di pertemuan ke-10 lah ya. Nah, terkait pertemuan ke-10 ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru mengenai finansial dan pemasaran perusahaan. Nah, ini berkaitan juga tentang marketing, di mana kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita mendesain suatu tata letak pabrik, kemudian mendesain suatu kemasan, desain suatu produk. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita bisa memasarkan dan mengetahui perhitungan-perhitungan biaya mengenai produk kita yang akan kita jual. Nah, finansial dan pemasaran perusahaan khususnya di bidang hasil perikanan ini ya. Nah, itu berkaitan juga dengan perhitungan laba dan rugi suatu perusahaan. Oke, kita masuk saja langsung. Nah, apa itu finansial? Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak ya mendengar kata finansial finansial ini biasa berasal dari bahasa Inggris ya, dari financial yang artinya itu keuangan ya, lebih tentang keuangan. Tapi secara definisinya yaitu aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan eh, secara keseluruhan, mulai dari estimasi jumlah dana yang dibutuhkan. Nah, itu semua untuk membangun dan mengoperasikan sebuah perusahaan sehingga nantinya mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh. Nah, kemudian dari hasil finansial tersebut itu ada beberapa kata kunci yang bisa kita pelajari, yaitu arus cash atau cash flow. Nah, dimana yang kita ketahui analisis ekonomi dan investasi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting ya untuk membangun sebuah perusahaan, karena tidak lain tidak bukan perusahaan pasti menginginkan keuntungan dibandingkan kerugian. Nah, itu tentunya erat kaitannya dengan aliran kas yang kita keluarkan. Nah, apakah aliran cash yang kita keluarkan itu lebih besar dibandingkan pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran, atau pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Nah, ini yang kita inginkan tentu pendapatan lebih besar. Nah, itu semua berkaitan dengan cash flow. Nah, pengertian dari arus kas atau cash flow ini adalah sebuah metode di mana untuk menghitung finansial sebuah perusahaan atau organisasi berdasarkan pada kriteria investasi. Nah, jadi tujuan arus kas ini menghitung suatu finansial yang ada pada organisasi tersebut yang kriterianya pada investasi. Nah, kriteria kelayakan dalam cash flow itu apa saja? Unsur-unsurnya diantaranya ada biaya investasi, tentu ya karena kita berkaitan dengan kriteria investasi, kemudian biaya variabel, biaya tetap, kemudian analisis laba dan rugi, keuntungan bersih terkini net present value, rasio keuntungan atau net benefit cost ratio, kemudian tingkat pengembalian internal rate of return, jangka waktu pengembalian investasi atau payback period, dan analisis switching value. Nah, ini semua merupakan ukuran untuk menilai kelayakan dari cash flow tersebut. Apakah cash flow-nya baik ataupun cash flow-nya buruk, seperti itu, dari suatu perusahaan atau organisasi ya, seperti itu. Nah, apa itu biaya investasi? Nah, biaya investasi itu merupakan biaya yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang, atau dengan kata lain modal jangka panjang, sehingga penggunaan barang-barang tersebut memiliki umur yang ekonomis. Nah, umur ekonomis itu adalah umur barang yang layak digunakan. Nah, jadi biaya investasi ini erat kaitannya dengan penggunaan barang-barang yang memiliki jangka waktu yang panjang, sehingga ketika kita invest ke barang tersebut kita bisa menggunakannya secara ekonomis dan juga dalam waktu yang lama, seperti itu, sehingga biaya-biaya investasi itu dapat ditekan dengan cukup baik, seperti itu.
Nah, kemudian biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk input yang dipengaruhi oleh besarnya output. Contohnya misal pakan ikan, obat-obatan ikan. Nah, ini kalau untuk budidaya ya. Nah, kalau misalnya pengolahan, misalnya kita membeli tepung untuk membuat membuat nugget ikan misalnya, atau membeli bahan-bahan lain lah, bahan-bahan misalnya saus ketika kita membuat perusahaan ikan kaleng. Itu juga bisa merupakan biaya variabel. Intinya biaya variabel itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk input, untuk hasil yang didapatkan oleh besarnya output. Nah, seperti itu. Jadi itu. Kemudian kalau yang terkait tadi biaya investasi, kalau di perikanan sendiri contohnya misal kita menginvest alat sterilisasi misalnya, atau kita menginvest kompor, kita menginvest barang-barang pengolahan lain, atau di budidaya kita menginvest kincir untuk proses aerasinya, seperti itu. Itu semua biaya-biaya investasi yang barang-barang yang digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk input yang besarnya tidak ditentukan oleh jumlah output. Misalnya listrik dan air. Ini tetap ya. Jadi tidak ditentukan oleh jumlah outputnya. Ini kayak listrik dan air. Ini hampir rata-rata seluruh perusahaan itu sama biaya tetapnya ini, itu penggunaan listrik dan air. Hanya saja penggunaannya yang berbeda gitu. Yang ada yang biayanya besar, ada yang biayanya bisa ditekan, seperti itu. Kemudian ada analisis laba rugi dari kriteria kelayakan cash flow tadi. Ininya yang perlu kita pelajari. Jadi kita harus mengetahui juga dalam mengetahui aliran cash tadi, kita perlu mengetahui atau menghitung laba ruginya. Mana laba rugi ini berisi tentang penerimaan, pengeluaran, dan kondisi keuangan unit usaha, serta juga menafsirkan pajak yang akan dimasukkan ke dalam cash flow. Jadi untuk kita bisa menghitung pajaknya dalam cash flow, kita perlu melakukan analisis laba dan ruginya terlebih dahulu. Nah, biasanya perhitungannya seperti ini rumusnya. V sama dengan TR atau pendapatan yang diterima dikurangi TC, itu biaya yang dikeluarkan. Nah, ini ada keterangannya. Nah, apabila pendapatan yang diterima itu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka usaha tentu mendapatkan keuntungan. Tapi ketika TR itu lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, maka usaha mendapatkan kerugian. Simple ya, seperti itu. Jadi intinya kita perlu mengetahui apakah pendapatan kita itu lebih besar ketika mendapat untung ataupun rugi. Nah, ini perlunya pertimbangan sebelum kita melakukan usaha atau membuat perusahaan industri hasil perikanan. Nah, kemudian NPV atau net present value, itu definisinya adalah selisih antara total present value manfaat dengan total present value biaya atau jumlah present value dari manfaat bersih selama umur bisnis. Nah, NPV ini ada rumusnya, bisa kita cari. Sigma N T sama dengan 1 BT dibagi 1 ditambah I pangkat T dikurangi dengan sigma N T sama dengan 1 CT dibagi 1 ditambah I pangkat T. Nah, hasilnya sigma N T sama dengan 1 BT dikurang CT dibagi 1 plus I pangkat T. Nah, BT itu merupakan biaya yang atau manfaat yang diterima pada tahun T. Kemudian CT itu biaya yang dikeluarkan pada tahun T. Kemudian N itu umur proyeknya atau umur proyeknya.
Kemudian T itu tahun kegiatan bisnis. Tahun kegiatan bisnisnya dimulai tahun kapan sampai tahun kapan ya. Kemudian I itu tingkat diskon rate dalam hitungan persentase. Nah, jadi suatu perusahaan itu dinyatakan layak apabila NPV-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, dari perhitungan tadi kalau NPV-nya itu lebih besar dari 0, maka artinya bisnis dari perusahaan tersebut menguntungkan atau memberikan manfaat. Nah, tapi kalau NPV-nya itu kurang dari 0, maka bisnis itu akan mengalami kerugian atau tidak layak untuk dijalankan. Nah, ini net present value ini bisa kita buat setelah bisa kita hitung setelah kita melakukan bisnis tersebut. Jadi kita perlu menilai apakah bisnis kita ini mengalami keuntungan atau kerugian. Kalau misalnya kita mengalami kerugian yang signifikan, artinya kita sebaiknya tidak melanjutkan bisnis tersebut. Tapi kalau misalnya bisnisnya tidak terlalu signifikan, bisa kita melakukan evaluasi di mana apakah yang terjadi apa saja yang terjadi kesalahan sehingga perusahaan kita itu mengalami kerugian. Itu. Maka pentingnya net present value ini dihitung setelah kita melakukan bisnis kita. Kemudian ada lagi net benefit cost ratio atau net BC. Nah, ini merupakan rasio antara keuntungan bersih dibagi dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, setiap satu satuan dalam rupiah yang dikeluarkan perusahaan, maka keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan itu sebesar net BC yang dihasilkan atau net rasio B dan C yang dihasilkan. Nah, net rasio B dan C ini perhitungannya hampir sama dengan yang rumus sebelumnya, hanya saja dibagi. Jadi pembaginya itu antara keuntungan bersihnya dan juga biaya yang dikeluarkan. Jadi BT itu sama ya, sama tadi. Jadi dia menilai dari keuntungan bersih dan juga biaya yang dikeluarkan, rasionya itu seberapa besar. Gitu. Nah, net benefit cost ratio ini dalam suatu perusahaan itu dalam kegiatan investasi itu dapat dikatakan layak apabila net rasio B dan C itu lebih besar dari 1. Nah, dan dikatakan layak apabila rasio net B dan C itu lebih kecil daripada 1. Nah, ini untuk menilai kelayakan suatu perusahaan. Kemudian Internet Rate of Return atau IRR. Nah, ini merupakan kelayakan bisnis dapat dinilai dari seberapa besar pengembalian terhadap investasi yang ditanamkan. Nah, IRR ini adalah tingkat discount rate atau suku bunga yang sering kita dengar suku bunga. Nah, itu yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, jadi IRR ini merupakan tingkat diskon rate-nya atau tingkat suku bunga yang NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, besaran IRR ini dihitung dalam persentase. Nah, sebuah bisnis itu dapat dikatakan layak apabila IRR-nya lebih besar dari suku bunga yang dipakai. Gitu. Nah, ini kalau urusan perhitungan suku bunga ini kita sudah masuk ke ekonomi ya. Perhitungan ekonominya nanti akan pembelajaran lagi terkait perhitungan ekonomi ini di Fakultas Ekonomi bisa, atau bisa masuk ke dalam mata kuliah yang berbasis ekonomi. Nah, kemudian internal rate of return ini memiliki rumus di antaranya I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Nah, dikurang lagi I2 dikurang I1. Nah, ini keterangannya. Jadi I1 itu merupakan discount rate yang menghasilkan NPV positif. I2 itu discount rate yang menghasilkan NPV negatif. Kemudian NPV 1
Itu NPV yang nilainya positif dan NPV 2 yang nilainya negatif. Nah, praktek perhitungan IRR ini dapat menggunakan interpolasi di antaranya tingkat DR yang rendah dan DR yang tinggi atau NPV positif maupun NPV negatif. Kemudian kita masuk ke payback period. Nah, teknik payback period ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha. Nah, jadi tingkat pengembalian investasinya itu seberapa besar jangka panjangnya. Ini ada tekniknya. Nah, kriteria kelayakan suatu usaha itu dapat dilihat dari payback periodnya, yang mana harus lebih kecil dari umur investasi atau umur proyek. Nah, rumusnya itu payback period itu sama dengan I dibagi AB. Itu besarnya biaya investasi yang diperlukan dibagi dengan manfaat bersih yang dapat diperoleh setiap tahunnya. Nah, jadi besarnya investasi yang kita butuhkan itu dibagi dengan manfaat bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Sehingga kita bisa mengetahui jangka waktu pengembalian investasi kita, seperti itu. Seberapa lama. Nah, jadi kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian ada lagi analisis switching value, ini yang terakhir. Switching value itu merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur perubahan maksimum dari komponen inflow. Komponen inflow itu merupakan penurunan harga output atau penurunan produksi. Nah, jadi ada penurunan produksi. Atau komponen outflow. Nah, jadi ada inflow, ada outflow. Nah, outflow itu peningkatan harga input atau peningkatan biaya produksi yang masih ditoleransi sehingga usaha tersebut masih dikatakan tetap layak. Nah, itu tadi semua merupakan faktor-faktor di mana untuk kita bisa mengetahui kelayakan suatu usaha kita dengan cara melihat cash flow-nya. Dari mulai tadi payback period, analisis switching value, NPV, kemudian apa lagi tadi? Debt benefit cost ratio ya. Kemudian analisis laba rugi, biaya tetap, biaya variabel. Nah, itu semua harus kita lakukan untuk bisa mengetahui apakah perusahaan kita ini mengalami untung atau rugi, mendapatkan laba atau rugi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pemasaran. Nah, tadi kita sudah belajar terkait cash flow seperti apa atau finansialnya seperti apa dalam suatu perusahaan. Nah, jadi ketika kita ingin buat suatu perusahaan, kita benar-benar harus menghitung finansial yang baik. Nah, ini biasanya dalam suatu perusahaan itu biasanya ada pegawai khusus yang dia benar-benar menghitung finansial suatu perusahaannya. Itu biasanya di bagian finance atau finance and marketing, biasanya juga digabung ya, ada yang digabung, ada yang dipisah. Nah, kemudian kita masuk ke marketing, ke pemasarannya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran itu merupakan proses manajerial di mana suatu individu dan kelompok itu memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak yang lain, seperti itu. Nah, strategi-strategi apa ketika kita melakukan pemasaran atau marketing? Biasanya ada 3, itu ada segmentation, targeting, dan positioning. Nah, segmentation ini biasanya itu kita membagi-bagi pasar ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini biasanya strategi-strategi ini yang dilakukan oleh para perusahaan sebelum dia melakukan pemasaran, karena kita membutuhkan konsumen yang benar-benar kita bisa membeli produk kita, maka kita perlu melakukan strategi pemasaran atau marketing strategi ini. Nah, tentunya dengan pertama kita melakukan segmentasi pasar-pasar yang akan kita jualkan produk kita. Misal kita ingin menjual frozen food, misal dari sosis atau nugget seperti itu. Nah, itu kita kan perlu melihat konsumen kita ini dari kalangan apa. Apakah dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, seperti itu.
seperti yang sudah pernah ada pertanyaan sebelumnya ya terkait hal ini. Nah, itu penting juga kita melakukan segmentasi. Apakah pasar kita masuk ke menengah ke atas atau menengah ke bawah, sehingga produk kita ini tidak salah sasaran gitu, salah sasaran dalam konsumennya. Kemudian setelah kita melakukan segmentasi pasar, kita target pasar yang akan kita masuki ini dari segmentasi pasar yang sudah kita pilih itu di mana saja. Misal kita sudah menentukan untuk kalangan menengah ke atas, tentu kita harus menjual pasar kita target kita ke supermarket, kemudian minimarket, kemudian pasar-pasar modern lainnya. Nah, itu target-target kita supaya kita bisa memenuhi konsumen yang kita butuhkan. Nah, setelah dilakukan, jadi berurutan ya. Jadi kita setelah menentukan segmentasi pasar kita, baru kita menentukan target yang akan kita tuju pasar itu di mana saja. Nah, kemudian setelah kita masuk ke targeting, kita masuk ke positioning, di mana positioning ini merupakan penentuan posisi pasar dalam hal produk yang kompetitif. Nah, jadi kita memposisikan pasar kita itu harus dalam pasar yang produk kita yang harus yang dalam kompetitif. Artinya kita bersaing dengan produk-produk lain dalam pasar yang sama. Nah, itu kita harus menempatkan posisi kita harus yang paling atas. Nah, itu bagaimana caranya, tentu ada hal-hal lain. Nanti misalnya seperti marketing mix nanti akan saya ajarkan. Yaitu seperti price, promotion. Nah, itu semuanya untuk meningkatkan positioning kita di pasar tersebut selalu kompetitif. Artinya kita bersaing baik, tetapi produk kita yang paling unggul. Nah, itu semua perlu adanya inovasi-inovasi, kemudian strategi-strategi yang baik dalam kita memasarkan suatu produk kita. Nah, ini tugas-tugas teman-teman sekalian sebagai wirausahawan muda, itu untuk bisa melakukan strategi pemasaran yang baik, sehingga produk yang teman-teman jual semua itu dapat memiliki laba yang besar, seperti itu. Nah, ini kalau dalam perusahaan, strategi pemasaran ini benar-benar diperhatikan dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan yang sudah besar ya. Jadi mereka sebelum membuat produk itu harus memiliki strategi pemasaran yang jelas dan juga memiliki opsi-opsi yang bisa dilakukan. Karena ketika opsi satu gagal, mereka harus ada opsi kedua, opsi ketiga, bahkan sampai ke opsi yang 10 bisa saja seperti itu. Karena mereka perlu adanya tindak lanjut ketika ini gagal, maka perlu adanya tindak lanjut. Seperti itu. Kemudian strategi bauran pemasaran. Nah, strategi bauran pemasarannya atau marketing mix ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4. Kemudian ini sudah pernah saya berikan tugas juga ya terkait hal ini. Di mana yang pertama ada produk, tentu price, place, dan promotion. Ini semua strategi bauran pemasaran ini untuk meningkatkan finansial kita, gitu. Nah, itu juga mampu meningkatkan positioning pasar kita atau produk kita di pasar yang kita tuju itu selalu paling atas. Tapi kita harus memperhatikan kompetisi yang baik. Jadi harus tetap kompetitif tapi tidak bersaing secara tidak sehat. Tetap harus yang baik dengan cara melakukan inovasi-inovasi dari keempat ini. Dari produknya, misal dari kemasannya kita atur, kemudian dari desain produk kita agar lebih menarik seperti apa, kandungan gizinya. Nah, itu semua ada di produk. Kemudian di price. Jadi kita bisa menekan harga tersebut sehingga harga tersebut bisa bersaing di pasaran atau memberikan diskon-diskon tertentu. Kemudian place, tempat di mana kita menjual. Ini terkait dengan segmentasi pasar tadi. Nah, kita harus juga sesuai. Kalau misalnya kemasan kita sudah bagus, harga kita sudah tinggi, produk kita sudah ini, kan nggak mungkin kita jual di pasar tradisional. Kita tentu harus meningkatkan pasar kita ke pasar modern seperti supermarket, minimarket seperti itu. Nah, itu merupakan place. Kemudian ada promotion yang terakhir.
Nah, promotion ini seperti kita melakukan apa promosi mouth to mouth, door to door, atau dengan selebaran, dengan iklan-iklan di media elektronik maupun di media sosial, media cetak dan lain-lain. Itu semua usaha-usaha kita melakukan promotion seperti itu. Nah, ini merupakan marketing mix. Jadi teman-teman semuanya diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini nantinya bisa mengembangkan suatu produk kalian itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya, berarti teman-teman sini semua sudah pernah mengambil kewirausahaan semua ya. Artinya kan dengan adanya sudah mengambil kewirausahaan, kemudian ditambah lagi dengan mengambil mata kuliah ini, tentunya harus benar-benar mantap kalian untuk bisa memulai berwirausaha yang baik, yang kompetitif tentunya. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya untuk perkuliahan kali ini. Mohon maaf tidak bisa tatap maya karena ada halangan tertentu. Saya sedang di luar kota dan tidak bisa melakukan tatap maya. Jadi diharapkan video pembelajaran ini bisa memberikan suatu manfaat dan juga bisa memberikan satu kalian energi baru untuk memulai suatu berwirausaha seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan masih akan dengan saya lagi. Nanti terkait temanya insya Allah masih berhubungan dengan finansial dan pemasaran ini ya, perusahaan ini. Nah, jadi insya Allah nanti akan saya umumkan apakah kita akan tatap maya ataupun ada strategi pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah dari saya. Saya akhiri video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.